Masya Allah. Air matanya ini tergantung keberuntungan atau rezekinya. Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Nah, di video kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk berwisata keliling di Danau Lut Tawar. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, supaya kami tambah semangat buat videonya. Karena subscribe itu gratis loh. Dan kalian juga jangan lupa ya tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan info menarik dari kami. Nah teman-teman, sebelumnya kami mau mampir dulu nih di salah satu legend yang ada di sini, namanya Putri Pukes. Teman-teman, sebelum sampai ke Putri Pukes, simak dulu ya bagaimana sih legenda Putri Pukes. Menurut salah satu artikel yang Ayu baca, nah di kisah daratan Tanoh Gayo ini dahulu kala terdapat seorang putri cantik, anak raja yang bernama Putri Pukes. Putri yang cantik ini menyukai seorang pangeran yang berasal dari kerajaan lain atau yang berasal dari daerah Benua Maria. Awalnya kedua orang tua Putri Pukes tidak merestui hubungan mereka disebabkan asal pangeran tersebut yang bertempat tinggal jauh dari kediaman putri. Namun berkat kegigihan si sang putri dan sang pangeran, akhirnya orang tua si Putri Pukes ini merestui hubungan mereka. Karena sudah mendapat restu, akhirnya putri dan raja pun menikah. Setelah menikah, maka tibalah saat sang putri menyusul suaminya. Putri Pukes pun pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke kerajaan suaminya. Tentunya kedua orang tua Putri Pukes pun dihadapi rasa sedih dan rasa gundah. Namun mereka harus tetap melepaskan anaknya untuk pergi kepada sang suami. Berkata orang tua tersebut, "Pergilah nak bersama para pengawal, namun suatu hal yang harus kau jaga. Begitu melangkah kaki keluar dari kerajaan ini, janganlah sekalipun kamu menoleh ke belakang lagi," pesan orang tuanya. Putri Pukes pun berangkat bersama para pengawalnya. Di tengah jalan, ia selalu teringat akan orang tuanya yang sangat merindukan mereka. Karena ia selalu bersedih, tanpa sengaja ia menoleh ke belakang. Tiba-tiba datanglah petir menyambar dan hujan yang sangat lebat. Putri Pukes beserta rombongan berteduh di dalam sebuah goa. Nah, ini dia teman-teman goanya. Nah, jadi goa ini sudah sejak lama adanya ya. Putri Pukes. Nah, teman-teman, ini salah satu objek wisata yang ada di sini. Nah, yang sudah Ayu ceritakan tadi. Jadi kita masuk ke Goa Putri Pukes. Nah, jadi seperti ini penampakannya, teman-teman. Teman-teman, dari atas kami itu harus turun ke bawah dulu untuk melihat batu yang katanya itu adalah Putri Pukes. Teman-teman, saat Putri Pukes berada di dalam goa ini, maka Putri Pukes langsung datang ke sudut. Jadi Putri Pukes waktu itu ingin menghangatkan tubuhnya gitu karena kedinginan hujan yang sangat deras di luar. Nah, teman-teman, jadi di sini itu, nah ini dia nih Putri Pukesnya. Jadi konon katanya nih Putri Pukes sangat terkejut dan menangis. Terlihat tubuhnya itu menjadi batu, terus mengeras dan terus membesar. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini ada matanya sih katanya gitu, terus ada hidungnya dan ya seperti inilah. Nah, jadi teman-teman katanya itu mata Putri Pukes ini bisa mengeluarkan air gitu. Jadi nggak semua orang bisa melihat air matanya Putri Pukes. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki keberuntungan yang dapat melihat air mata Putri Pukes. Saat itu Putri Pukes pun menyesal karena tidak mengindahkan pesan kedua orang tuanya. Seharusnya ia tidak menoleh ke belakang saat sebagaimana yang dipesankan oleh ibunya. Karena Putri Pukes itu adalah kesayangan dari kedua orang tuanya.
Saat itu setelah merasa cukup lama beristirahat dan hujan mulai reda, berniat melanjutkan perjalanan. Para pengawalnya pun memanggil sang putri, "Tuan Putri, Tuan Putri, hujan telah reda. Mari kita lanjutkan perjalanan." Panggil para pengawal yang tadinya nunggu di luar. Berkali-kali mereka pun memanggil, tetapi tidak ada jawaban dari sang putri. Lalu para pengawal sang putri pun pergi menghampiri ke tempat sang putri bersembunyi atau menghangatkan. Mereka terus memanggil, tetapi sang putri diam saja. Saat melihat dengan jelas, para pengawal sangat terkejut karena tubuh Putri Pukes telah mengeras dan menjadi batu. Jadi teman-teman, sampai sekarang Putri Pukes ini masih bisa dilihat, bentuknya terus membesar. Jadi bagian bawahnya itu udah jadi kayak gini nih, udah besar banget gitu. Nah teman-teman, di sini juga ada seperti kayak sumur gitu. Jadi sumurnya ini juga punya sejarah sendiri ya. Nah jadi sumurnya ini terkadang kering, terkadang ada airnya gitu. Jadi dalam waktu tertentu air ini memiliki air atau keluar airnya gitu teman-teman. Nah di sini juga ada berhala-berhala gitu. Terus ada benda-benda ya zaman dahulu lah teman-teman. Terus di sini juga ada semacam terowongan gitu. Nah yuk kita lihat lagi teman-teman ya, seperti ini teman-teman semuanya. Nah jadi luas goanya ini tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil, jadi lumayan lah ya mungkin buat berteduh di zaman dahulu kala gitu teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nanti kami mau naik ke atas, kami mau lihat terowongannya. Yang katanya itu terowongannya itu tembus sampai ke Bener Meriah teman-teman, sampai ke asal si sang raja itu loh teman-teman. Tapi sekarang terowongan ini sudah agak sempit gitu katanya ya, jadi udah nggak bisa dilewati lagi kali ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah terowongannya sini ya. Jadi ada terowongan di sini. Terowongannya tembus kemana tadi Bang? Bener Meriah. Itu yang besar tuh. Hah? Maksudnya yang besar tuh maksudnya. Ya. Nah jadi kayak gini. Ya. Itu ada pisau orang zaman. Tuh. Ayo naik, yang mau naik. Nah ini tadi. Sumurnya ya. Itu yang bahan itu di sana. Buah pisau. Ini ya. Gini teman-teman. Hah? Kenapa? Iya. Udah teman-teman. Jadi kita lihat ini dindingnya kayak gini, dinding goanya Gua Putri Pukes ya. Teman-teman, sebelum keluar dari goa dan sebelum lanjut perjalanan kami untuk keliling danau, kami mau foto-foto dulu nih untuk menjadi dokumentasi bahwa kami sudah sampai ke Goa Putri Pukes. Kalau teman-teman ingin berkeliling danau, jangan lupa ya mampir atau singgah di salah satu objek wisata yang satu ini. Teman-teman, kami mau lanjut lagi nih untuk keliling-keliling danaunya. Teman-teman, daratan tinggi Tanah Gayo ini merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan, sehingga tak mengherankan jika memiliki keadaan alam yang sangat luar biasa. Nah, sangat indah dan masih sangat terjaga dengan baik. Teman-teman, salah satu objek wisata dari Tanah Gayo ini tentunya Danau Lutawar. Nah, Danau Lutawar ini terbentang dengan luas mencapai 5.472 hektar dan panjang sekitar 17 km serta lebar sekitar 3 km.
dengan kedalaman kolam sehingga 50 sampai 80 meter. Diberi nama Laut Tawar ialah karena lokasinya yang luas sehingga tampak menyerupai sebuah lautan, sedangkan airnya itu ialah air tawar. Teman-teman, di balik keindahan Danau Laut Tawar ini, ternyata danau ini menyimpan cerita misteri yang masih sampai saat ini belum dapat terpecahkan. Nah, di antaranya legenda Putri Hijau. Danau Laut Tawar ini konon katanya dijaga oleh sosok makhluk yang menyerupai Putri Duyung. Makhluk yang menjaga danau ini namanya Putri Ijo. Kepercayaan tersebut sudah lama berkembang di masyarakat Takengon. Nah, selain itu ada juga nih makhluk yang menyerupai naga yang pernah tertangkap kamera sedang keluar dari dasar Laut Tawar. Nah teman-teman, indah banget, Masya Allah. Teman-teman, jadi di keliling danau ini ada beberapa tempat singgah atau tempat kita untuk istirahat dan berfoto-foto, karena spotnya memang sangat-sangat bagus. Jadi seperti ini teman-teman, Masya Allah. Dan kami lanjut lagi perjalanan kami. Yeay. Teman-teman, pemandangan di sini itu sangat memanjakan mata kami. Tiada habisnya kami bersyukur kepada Allah dapat melihat ciptaan Allah yang sangat indah. Nah, teman-teman, ada pegunungan yang sangat hijau, sawah yang hijau. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kami sudah tiba di pinggir danau. Kami mau mampir dulu nih, mau ngopi-ngopi dan makan mie sejenak. Teman-teman, lihat tuh anak-anak pada mandi di danau ini karena airnya itu tidak terlalu dalam di tepi danau ini. Masya Allah teman-teman, dari Kecamatan Bintang kami melihat pegunungan yang sangat indah. Nah teman-teman, hamparan air danau yang sangat luas, jernih, indah. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman, kami lagi mampir nih, mau makan ya, kuliner kata Abah Ibal. Kulinernya apa mie? Ya, Abah mie apa tadi, Bah? Indomie. Indomie. Airnya jernih sekali. Uma jadi pengen mandi nih teman-teman. Teman-teman, saat kami singgah ataupun mampir bukan artinya kami sudah selesai untuk keliling danau ini. Nah, ini kami baru setengah perjalanan dari keliling danau teman-teman. Karena perut kami sudah lapar, jadi kami mau icip-icip Indomie dulu ya. Enak sekali teman-teman. Alhamdulillah, kami sudah selesai makan. Kami ingin melanjutkan perjalanan kami lagi. Nah, teman-teman, ternyata di sini ada kafe yang sangat-sangat bagus loh, teman-teman. Jadi kafenya ini kelihatan seperti kafe ala-ala Gayo gitu ya, teman-teman ya. Jadi pengen mampir nih, tapi lagi rame banget, teman-teman. Karena di sini itu kami lihat ada rombongan dari luar kota gitu loh, teman-teman. Selain itu di sini juga kita bisa naik becak bebek gitu. Nah, kami mau lanjut lagi nih karena kami masih penasaran seindah apa sih keliling Danau Laut Tawar ini. Teman-teman, kami mampir lagi nih di salah satu tempat istirahat yang ada di danau ini. Nah, teman-teman, jadi di sini itu memang benar-benar indah sekali pemandangannya. Jadi kita bisa mengambil spot foto dimanapun kita suka. Nah, seperti ini, Masya Allah, teman-teman.
Next, kami lanjut lagi perjalanan kami. Alhamdulillah, kami sudah tidak jauh lagi dari kota. Nah, teman-teman, ini salah satu hotel yang lumayan besar yang ada di pinggir danau. Masya Allah, hotelnya indah ya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kami kembali ke kota. Nah, ini dia kota Takengon. Kotanya itu sangat indah kan teman-teman? Lihat nih air sungainya sangat jernih. Teman-teman, sekian dulu ya info dari kami. Semoga info dari kami bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Dah.